Abang kena pamajikan aing BPJS hari-hari. Beda jeung umum. Aing minta tolong di kamari kene ka suster. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi-lagi di rumah sakit ada masalah lagi dalam hal pelayanan. Itu bukan hal yang biasa ya, karena mungkin sudah banyak terjadi ya, cuman kita tidak tahu ya. Cuma ini kebetulan terjadi di rumah sakit yang ada di Kota Cimahi ya, masalah pelayanan terutama untuk peserta BPJS yang diduga karena keterlambatan dalam penanganan yang akhirnya menimbulkan korban. Itu baru dugaan ya. Dan emang untuk pelayanan BPJS untuk yang mandiri ya bayar per bulan, yang saya tahu itu jangan sampai terlambat. Karena kalau terlambat itu ketika misalkan pasien atau keluarga yang mau dirawat inap atau mau operasi atau apalah, ketika kita telat bayar itu pasti akan didenda, dan dendanya itu akan tambah besar gitu ya. Dan sesuatu hal yang aneh gitu ya, ketika bayarnya misalkan 50.000 per bulan, dan ketika kita telat, dan itu pasti dendanya itu akan lebih besar gitu ya. Dan itulah informasi dari saya ya buat warga-warga, jangan sampai telat. Dan mau gimana lagi ya, kadang-kadang kita lupa atau gimana, atau pas kita tidak punya uang. Dan itulah BPJS aturannya, ketika kita telat pasti dendanya itu akan lebih besar. Apalagi pas mau nginap atau pas mau dioperasi kita belum bayar, wah udah yakin pasti dendanya lebih besar. Dan masukannya buat pelayanan di rumah sakit tolong dimaksimalkan, kembali lagi ke marwahnya, kembali lagi ke tujuan utamanya, yaitu mengutamakan kemanusiaannya ya. Kalau masalah administrasi teknis, kalau bisa tolonglah itu dikesampingkan dulu, yang penting utamakan kemanusiaannya dulu. Jangan sampai karena sakit atau gimana-gimana emang perlu penanganan terkendala sama hal-hal administrasi. Apalagi sekarang udah ada kebijakan dari KDM sebagai Gubernur Jawa Barat telah menginstruksikan seluruh rumah sakit ya untuk mengutamakan pelayanan. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan itu terjadi lagi ya. Ya saya mohon setiap rumah sakit mengevaluasi ya, mengevaluasi, kalau bisa diaudit hal-hal yang tidak diinginkan itu dimaksimalkan lagi. Pokoknya kembali lagi ke marwahnya, yaitu mengutamakan kemanusiaan. Karena banyak warga atau masyarakat tidak semuanya mampu, apalagi Jawa Barat ya, angka kemiskinannya sangat lumayan gitu ya. Jadi tolong buat rumah sakit yang ada di Jawa Barat pelayanannya ditingkatkan. Terus kalau melayani masyarakat itu tolonglah senyum, tetap semangat gitu ya, tong judes gitu ya. Karena pas lagi sakit pelayanannya kurang senyum, kurang apa, nggak tahu kenapa ya. Kan sebagai masyarakat yang penting nyaman dulu ya, walaupun jangan dianggap enteng atau jangan menganggap bahwa peserta BPJS itu di nomor berapa kan, di nomor 2 kan, nomor 3 kan ya, beda sama yang umum. Jangan dibeda-bedakan intinya ya. Yaitu tadi kembali lagi ke marwah kemanusiaan. Dengan hal-hal kejadian kemarin, mudah-mudahan semuanya ada hikmahnya, yaitu meningkatkan lagi pelayanan tentang di rumah sakit ya. Jangan sampai ada korban-korban yang diduga karena keterlambatan atau apa-apa ya. Itu baru dugaan. Cuman intinya hikmahnya yaitu lebih mengevaluasi ke intern atau manajemen dari pihak rumah sakit itu sendiri. Karena mau tidak mau rumah sakit itu banyak dibutuhkan oleh masyarakat ya, terutama
bagi yang sakit, karena jangan sampai karena lagi nggak punya uang itu menjadi kendala ketika kita mau ke rumah sakit. Pokoknya menuju Jabar Istimewa, saya setuju dengan KDM Bapak Aing bahwa utamakan kemanusiaannya, jangan sampai di nomor 2 kan atau di nomor 3 kan ya. Buat pelayan rumah sakit baik suster atau yang di depannya secara administrasi, tetap semangat pokoknya mah. Emang tidak semua rumah sakit mempunyai pelayanan yang buruk ya, ada pelayanan yang bagus juga, cuman intinya harus lebih ditingkatkan ya, karena Jawa Barat menuju istimewa itu pasti akan menjadi sorotan, yaitu tentang pelayanan rumah sakit, pendidikan, pembangunan, dan lain-lainnya, apalagi tentang lingkungan hidup. Pokoknya mah untuk warga Jawa Barat tetap semangat, semua ambil hikmahnya. Jangan lupa tetap berdoa, buang yang negatifnya, ambil yang positifnya. Begitu mungkin dari saya, siapa tahu bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.